Hai kawan-kawan, penyintas rokok, bagaimana kabarnya? Lama ya saya tidak membuat video vlog tentang cara berhenti merokok ya. Saya sudah berhenti merokok seperti pada video-video saya yang dahulu itu selama 5 tahun ya. Itu berhenti total mulainya di bulan 4 ya, walaupun masih ada bolong-bolongnya. Dalam arti bolong itu dalam 1 bulan itu saya masih ngerokok 1 atau 2 batang rokok ya. Tetapi saya memang benar-benar berhenti itu pada bulan 7 ya. Bulan 7 di tahun 2015 saya benar-benar berhenti untuk merokok ya, dan berjanji pada diri saya bahwa saya tidak akan merokok lagi. Baik kawan-kawan, bagaimana rasanya atau sensasinya yang saya rasakan ketika saya sudah berada di 5 tahun berhenti merokok ya. Sesak napas hilang, sesak napas ya. Kalau pada awal-awal merokok dulu saya sampai 1,5 tahun kalau nggak salah ya, puncak bahkan sampai 2 tahun itu kadang dada itu sesak ya. Kok sesak napas, kita juga tidak begitu mengerti ya mengapa sesak napas itu terjadi ya. Mungkin paru-paru kita membersihkan diri ya, karena biasanya kita masukkan asap rokok, dan sekarang mungkin silia ya, seperti yang saya baca itu di paru-paru itu mulai membersihkan diri ya. Jadi efeknya adalah mungkin sesak napas ya. Pada waktu itu saya juga kurang mengerti. Setelah sesak napas, efek berikutnya yang saya rasakan seperti nyeri dada. Nyeri dada itu udah di 5 tahun ini sudah mulai sangat-sangat berkurang ya. Jadi kalau teman-teman berhenti merokok ada rasa nyeri pada dadanya, itu kita anggap biasa ya, biasa. Jadi mungkin itu adalah suatu pertanda. Saya nggak pernah cek jantung ya, pernah di EKG saja, karena saya kira saya ada jantung, tapi nggak ada. Setelah dicek normal EKG, maklum saya tidak melanjutkan pencekan lainnya. Saya melakukan cek itu pada usia 30 tahun ya. Itu pas saya berhenti merokok. Sekarang usia saya adalah 33 tahun, dan alhamdulillah puji Tuhan ya, kita sudah berhenti merokok itu selama 5 tahun. Napas kita lebih plong kawan-kawan, dan kita merasa lebih sehat, walaupun terkadang keinginan yang ada rasa atau keinginan kita untuk merokok itu ada. Tapi seperti komitmen awal bahwa kita tidak akan merokok lagi. Lihat ini kawan-kawan, jejak hitam pada bibir ini membuktikan bahwa saya dulu adalah seorang mantan perokok ya. Selain itu gigi saya ini ditambal. Jadi merokok itu, coba saja lihat ya orang-orang yang merokok, karena saya sudah mengalami selama 10 tahun, gigi rusak, hancur nih, hancur. Jadi sebagian gigi saya ditambal hitam karena ada bekas kopi ya. Karena kita merokok, otomatis kita juga mengkonsumsi kopi ya, kopi hitam biasanya. Saya tidak menyebutkan merek, tapi itu yang sering dikonsumsi. Jadi selama proses saya berhenti merokok, nyeri dada saya sudah hilang, berkurang sangat drastis. Sesak napas sudah hilang, jantung berdegup-degup seperti berdegup-degup aja, itu kayak dup-dup gitu sudah tidak ada lagi. Jadi, dan efek daripada keinginan merokok saya memang sudah tidak ada lagi. Jadi jangankan ingin merokok, di 5 tahun saya berhenti merokok ini, bau asap rokok saja saya sudah tidak udah pusing. Kalau dulu nggak ngerokok malah pusing, sekarang bau asap rokok sayanya yang pusing. Saya kalau berdekatan dengan orang yang merokok, jadi saya tidak kuat, padahal saya dulu adalah mantan perokok ya. Bibir masih hitam ya, tapi udah mulai merah kawan ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, sesak napas, nyeri dada, jantung berdegup-degup, pusing, mual, itu adalah efek balikan daripada teman-teman yang berhenti merokok ya. Jadi berhenti merokok itu ada efek balik atau withdrawnya, karena dia memiliki efek candu ya, atau nikotin ya, sehingga menyebabkan efek balikan pada tubuh kita ya. Jadi itu diterima saja, diatasi saja. Bagaimana caranya kita mengontrol diri kita supaya lebih
fokus ya di dalam usaha kita untuk berhenti merokok ya, seperti yang saya alami. Jadi saya mulai merokok dari tahun 2005 sampai 2015 dan saya memutuskan untuk berhenti merokok. Jadi itu sensasinya, silakan teman-teman lihat di video-video saya yang sebelumnya, bagaimana sensasi-sensasinya saya rasakan, seperti nyeri dada, jantung berdegup, pusing, mudah marah, sesak napas ya. Nah, itu akan hilang dengan seiring waktu ya, biasanya pada tahun yang kedua itu sensasi-sensasinya udah mulai hilang, serta ada kayak ketakutan. Tapi percayalah bahwa teman-teman berada di teman-teman berada di keputusan yang benar ya, sudah berada di keputusan yang benar untuk mengambil suatu keputusan besar di dalam hidup teman-teman, yaitu untuk memutuskan bahwa teman-teman berhenti merokok ya. Kenapa? Pertama, kita akan mendapatkan manfaat, kita lebih sehat, keluarga kita yang terpapar daripada asap rokok juga lebih sehat, kita tidak mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk konsumsi yang sama sekali telah kita rasakan tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Jadi tetap semangat kawan-kawan ya, walaupun teman-teman sekarang banyak yang berusaha untuk berhenti, ada gagal-gagalnya, ada bolong-bolongnya. Selama itu niat yang tulus ya, tentu saja seperti yang di video saya yang sebelumnya itu didorong oleh orang-orang terkasih teman-teman, baik itu ibu, ayah, adik, kakak, paman, om, atau pacarnya, atau istrinya, atau anak-anaknya. Percayalah bahwa kedepannya akan lebih baik lagi, karena berhenti merokok itu memerlukan sebuah komitmen yang besar, memerlukan sebuah keputusan penting ya, memerlukan suatu konsekuensi, maksudnya pendirian yang tegas ya. Jadi kalau Anda masih pelin-pelan, kadang berhenti, kadang merokok, kadang berhenti, kadang merokok, bulatkan tekad untuk mengatakan bahwa saya memang berniat untuk berhenti, dan saya berjanji pada diri saya dan keluarga saya serta Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya pasti bisa ya. Jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Jadi saya mulai aktif yang membuat vlog-vlog singkatnya seperti kegiatan sehari-hari saya seperti sekarang, karena saya tidak merokok ya. Kalau dulu kan seperti ini, saya duduk-duduk merokok ya, minum kopi. Jadi saya berkebun kawan-kawan. Oke, itu saya memulai aktivitas. Nah, itu di dalam di dalam bekas semen. Nah, jadi saya bekas semen ya. Nah, ini itu saya tanam. Jadi saya mengisi kegiatan saya supaya keinginan saya untuk kembali mengkonsumsi rokok itu agak berkurang ya. Nah, jadi kawan-kawan, untuk penyintas rokok, semangat, buat keputusan, ambil tindakan. Yang ketiga tadi seperti yang saya bilang, pendirian. Anda harus punya pendirian yang tegas, tegas di dalam mengambil keputusan dan mengambil semua resiko yang bisa Anda ambil. Karena kita sebagai laki-laki, kita harus semangat, kuat, berani mengambil keputusan. Nah, itu yang selalu ditekankan di dalam keluarga saya ya, terutama ayah saya. Dia mengatakan bahwa saya sebagai seorang laki-laki harus berani, tegas, dan kuat, serta berani mengambil suatu keputusan besar di dalam hidup ya. Jadi jangan pelin-pelan ya, sekali kita tetap sekali kita katakan berhenti, kita harus berhenti. Jadi pegang teguh semua komitmen, semua pendirian teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya.